warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Deti Siti Mulyani. Aku merupakan salah satu mahasiswi program studi Kesehatan Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Di videoku kali ini, aku ingin berbagi informasi tentang psikologi kesehatan, yaitu tentang perkembangan fase dewasa awal. Saksikan terus videoku ya. Oke, kita masuk ke materi, yaitu tentang perkembangan fase dewasa awal. Apa sih dewasa itu? Definisi tentang kedewasaan tidaklah mudah. Setiap kebudayaan berbeda-beda definisinya. Menurut kebudayaan kuno, seseorang dikatakan dewasa ketika pertumbuhan pubertasnya sudah selesai serta mampu bereproduksi. Di Indonesia, ketika seseorang sudah menikah meskipun usianya belum mencapai 21 tahun, maka mereka dikatakan sudah dewasa. Dalam bidang ilmu psikologi, dewasa adalah periode perkembangan yang bermula pada akhir usia belasan tahun atau awal usia 20-an tahun dan yang berakhir pada usia 30-an tahun. Ini adalah masa pembentukan kemandirian pribadi dan ekonomi serta perkembangan karir, dan bagi banyak orang masa tersebut adalah masa pemilihan pasangan, belajar hidup dengan seseorang secara akrab, memulai keluarga, dan mengasuh anak-anak. Fase dewasa awal. Fase dewasa awal dimulai ketika usia 21 tahun sebagai awal masa dewasa dan berlangsung sampai sekitar usia 39 tahun. Yang kedua yaitu dewasa madya, mulai ketika usia 40-45 tahun sampai sekitar usia 65 tahun. Dewasa lanjut yaitu usia 65 tahun atau sampai meninggal. Menurut Sandrock, dewasa muda merupakan masa transisi, baik transisi secara fisik, intelektual, serta transisi peran sosial. Dalam dewasa muda, penampilan fisik seseorang benar-benar matang, sehingga siap melakukan tugas-tugas seperti orang dewasa pada umumnya, seperti bekerja, menikah, dan mempunyai anak. Masa ini ditandai pula dengan adanya perubahan fisik, misalnya tumbuhnya bulu-bulu halus, perubahan suara, menstruasi, dan kemampuan reproduksi. Lalu ada perkembangan kondisi fisik. Kondisi fisik tidak hanya mencapai puncaknya, kemudian mulai menurun selama periode ini. Puncak kemampuan fisik adalah kondisi paling sehat, yaitu ketika usia 19 tahun dan 26 tahun. Lalu ada gaya hidup pribadi, tidak sarapan, tidak makan makanan secara teratur, dan menggantungkan diri pada makanan kecil sebagai sumber makanan utama dalam sehari, makan secara berlebihan, merokok dalam taraf sedang atau lebih, minum minuman keras dalam taraf sedang atau lebih, tidak berolahraga, dan tidur dalam waktu yang sedikit setiap malam akan menyebabkan kesehatan memburuk. Lalu ada faktor penyebab kondisi fisik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan, yaitu yang pertama ada faktor kecelakaan, pembunuhan, dan bunuh diri yang berujung pada kematian. Yang kedua yaitu faktor genetik. Faktor genetik di mana seseorang yang rentan memiliki penyakit genetik yang berisiko tinggi memiliki penyakit genetik seperti misalnya diabetes mellitus. Yang ketiga yaitu faktor tingkat pendapatan dan pendidikan. Orang yang berpendapatan rendah atau mengalami kemiskinan, mereka cenderung akan memiliki nutrisi yang buruk, polusi yang berlebihan, tingkah laku kekerasan, dan keterbatasan akses perawatan kesehatan. Lalu aspek pendidikan berhubungan dengan perhatian pada masalah kesehatan dan perawatan. Yang keempat, faktor gender. Wanita memiliki harapan hidup lebih tinggi dan tingkat kematian lebih rendah dibanding pria. Hal tersebut dipengaruhi proteksi genetik, psikososial, dan juga budaya. Yang kelima yaitu faktor hubungan personal. Orang yang menikah, terutama pria, akan memiliki kesehatan fisik dan psikologis yang lebih baik daripada yang tidak menikah atau bercerai. Lalu ada masalah seksual dan reproduksi. Yang pertama yaitu premenstrual syndrome (PMS) yang terjadi pada wanita akan mengalami sakit kepala, cemas, depresi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sexually transmitted disease, yaitu merupakan penyakit menular seksual yang rentan terjadi karena perilaku seksual yang dilakukan. Yang ketiga itu ada AIDS, itu penularannya melalui hubungan
seksual semakin meningkat terutama pada wanita. Yang keempat adalah masalah infertil. Pada pria, masalah infertil terjadi ketika produksi sperma kurang atau sperma tidak dapat berenang mendekati rahim. Sedangkan pada wanita, terjadi karena tertutupnya saluran tuba falopi, tidak diproduksinya telur dalam rahim, atau keadaan telur tidak normal, dan lain-lain. Lalu ada perkembangan kognitif dan intelijensi. Menurut Piaget, postformal thought atau pemikiran postformal itu akan diterapkan pada situasi sosial, melibatkan intuisi dan emosi dengan logika. Hal tersebut akan menjadikan kemampuan untuk mengubah pertimbangan, reasoning, dan praktis, kesadaran bahwa permasalahan dapat memiliki berbagai penyebab dan jalan keluar, memilih berbagai macam solusi, dan kesadaran terhadap konflik. Nah, ini menurut Sternberg ada 3 teori intelijensi, yaitu yang pertama pemikiran kreatif, yang kedua intelijensi praktis, yang ketiga kemampuan analitis. Lalu ada emotional intelligence. Emotional intelligence ini sangat berperan penting dalam kehidupan. Lalu ada perkembangan moral. Menurut Lawrence Kohlberg, pada usia dewasa tergantung pengalaman namun tidak dapat melebihi batas perkembangan kognitif. Nah, lalu ada pendidikan dan perkembangan kognitif. Menurut penelitian William Perry terhadap mahasiswa Harvard dan Radcliffe, ternyata cara berpikir mahasiswa cenderung berkembang dan dari berpikir yang kaku ke arah yang lebih fleksibel untuk memilih komitmen secara bebas. Penelitian Kohn, ada hubungan timbal balik antara substantive complexity of work dengan perkembangan kognitif. Orang dengan pekerjaan kompleks cenderung lebih terlibat dalam aktivitas menyenangkan yang membutuhkan intelektual yang lebih. Ternyata cara berpikir mahasiswa cenderung berkembang dari berpikir yang kaku ke arah yang lebih fleksibel untuk memilih komitmen secara bebas. Menurut penelitian Kohn, ada hubungan timbal balik antara substantive complexity of work dengan perkembangan kognitif. Orang dengan pekerjaan kompleks cenderung lebih terlibat dalam aktivitas menyenangkan yang membutuhkan intelektual yang lebih. Lalu, wanita banyak yang belajar di perguruan tinggi tetapi cenderung memilih bidang yang berbeda dari pria. Hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan dalam mengejar karir di bidang yang didominasi pria. Lalu ada pendidikan di tempat kerja, yaitu untuk membantu orang dewasa mengembangkan kemampuan kerja dan belajar mengenai kekurangannya. Nah, selanjutnya yaitu psychosocial development. Ada 4 pandangan perkembangan kepribadian. Yang pertama yaitu normative stage model, yang kedua timing event model, yang ketiga trait model, yang keempat typological model. Oke, yang pertama normative stage model, yaitu urutan perkembangan mengikuti usia seseorang. Kepribadian akan berubah sepanjang rentang kehidupan. Usia terkait dengan perkembangan sosial dan emosional yang terjadi pada periode penting dan biasanya ditandai dengan krisis. Nah, ini ada teori dari Erikson, yaitu intimacy versus isolation. Bila pada masa dewasa muda tidak berhasil membentuk komitmen pribadi dengan orang lain, maka akan cenderung memiliki perasaan terasing. Hubungan intim menuntut pengorbanan dan kompromi. Nah, lalu bentuk keberhasilan mengatasi krisis ini yaitu dengan adanya kesetiaan antar pasangan, mempunyai anak, membantu anak mencapai perkembangan yang sehat. Contohnya yaitu pria usia 25-35 tahun mulai lepas dari orang tuanya. Secara ekonomi dan emosional lebih mandiri, mulai memiliki pekerjaan, mencari istri, membangun impian tentang apa yang akan diraih di masa depan. Lalu yang kedua yaitu timing of events model. Perubahan tidak terlalu tergantung pada usia, melainkan timing dari life events, yaitu peristiwa yang dialami oleh seseorang. Penekanannya pada pribadi dan perbedaan kontekstual antara orang yang satu dengan yang lain. Pada timing of events ini terdapat 2 events,
yaitu yang pertama expected event, yaitu yang diharapkan dapat terjadi lebih cepat atau lebih lambat. Yang kedua unexpected event, yang tidak diharapkan, contohnya yaitu tidak mempunyai anak atau mempunyai anak pertama di usia 40 tahun. Lalu ada social clock, norma dan harapan masyarakat terhadap waktu yang tepat bagi terjadinya peristiwa hidup tertentu. Kemudian, perbedaan kepribadian menyebabkan perbedaan seseorang berespon terhadap peristiwa yang dialami. Yang ketiga yaitu trait models. Itu menyoroti stabilitas dan perubahan trait kepribadian. Ada 5 model nih di trait model. Itu yang pertama neuroticism, yang kedua extroversion, yang ketiga openness to experience, yang keempat conscientiousness, yang kelima agreeableness. Yang keempat ada typological models. Itu merupakan pelengkap dan perluasan dari trait model, memandang kepribadian sebagai a functional whole yang mempengaruhi dan mencerminkan sikap, perilaku, nilai-nilai, dan interaksi sosial. Masing-masing tipe kepribadian akan berbeda dalam ego resiliency atau adaptasi terhadap stres dan ego control. Kedua hal ini menghasilkan ego resilient dan over control dan under control. Nah, ini tadi 3 tipe kepribadian. Yang pertama ego resilient, yaitu ciri-cirinya percaya diri, mandiri, pandai berbicara, penuh perhatian, suka menolong, kooperatif, fokus pada tugas. Yang kedua yaitu over control. Misalnya dia tuh pemalu, pendiam, cemas, tergantung, tertutup, menghindari konflik. Nah, orang yang dengan ciri-ciri seperti ini biasanya akan mudah depresi. Yang ketiga yaitu under control. Ciri-cirinya aktif, energik, impulsif, keras kepala, perhatian yang mudah teralih. Lalu ada perkembangan sosio-emosional. Kedekatan fisik tidak menjamin bahwa kita akan membangun hubungan positif dengan seorang individu. Keakraban dapat menumbuhkan kebencian, tetapi keakraban adalah kondisi yang diperlukan untuk terbangunnya suatu hubungan dekat. Misalnya kita suka berkumpul dengan orang yang memiliki kesamaan dengan kita, namun kita juga tertarik pada hal yang berbeda. Lalu ada validasi konsensual. Itu individu tertarik kepada orang yang memiliki kesamaan dengannya, sikap dan perilaku didukung dan menguat karena orang lain yang memiliki sikap dan perilaku sama lebih dapat mengontrol orang lain yang sama dengan kita, dan sikap dan perilakunya dapat diprediksi. Lalu kita dapat menikmati interaksi dengan orang lain dalam kegiatan yang saling menguntungkan. Nah, ini ada hubungan interpersonal seorang itu dengan persahabatan. Mereka akan terpusat pada pekerjaan, aktivitas pengasuhan, dan saling berbagi rahasia serta nasihat. Didasari minat yang sama, generasi yang sama. Persahabatan pada wanita cenderung lebih erat dibandingkan persahabatan pada pria. Kualitas dan karakter persahabatan sangat beragam, yaitu intim dan suportif, konflik lama, atau singkat. Ketika terjadi perubahan yang dramatis dalam hubungan interpersonal, maka seorang akan memasuki tahap intimasi, yaitu hubungan yang sangat dekat dengan ketentapan seksual. Itu mencari keintiman secara fisik dan emosional dengan teman dekat atau pacar. Elemen penting dari intimasi adalah self-disclosure, yaitu responsif terhadap kebutuhan seseorang, saling menerima dan menghargai, saling memiliki. Hal ini akan mengakibatkan seseorang hidupnya lebih sehat dan lebih lama menjalin hubungan intim yang memuaskan. Lalu ada cinta. Teori cinta dari Sternberg itu ada 3 komponen, yaitu yang pertama intimacy, yang kedua passion, yang ketiga commitment. Ada 8 tipe dalam hubungan cinta, yaitu yang pertama no love, yang kedua liking, yang ketiga infatuation, yang keempat empty love, yang kelima romantic love, yang keenam companionate love, yang ketujuh fatuous love, yang kedelapan consummate love. Sekian dan terima kasih. Nah, seperti itu tadi informasi dari aku tentang
perkembangan fase dewasa awal. Semoga ilmunya bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.